Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat atau teman-teman semua, selamat datang kembali di video kami. Ini dia part 3 yang sudah kalian tunggu-tunggu. Peringatan penting, agar kalian tidak bingung dan tahu cerita awalnya, wajib tonton terlebih dahulu video part 1 dan part 2. Linknya sudah kami sediakan di kolom deskripsi di bawah atau kartu di pojok kanan atas. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan like video ini, tinggalkan komentar positif, subscribe ke channel ini, dan share juga ke teman-teman kalian agar manfaatnya makin luas. Mari kita masuk ke dalam pembahasan dan selamat menonton. Kabut tipis menyelimuti kaki Gunung Ciremai ketika pagi mulai beranjak. Udara terasa dingin dan berat, seperti membawa pesan dari masa lalu. Kamera menyorot dedaunan yang berguguran perlahan, sementara di kejauhan, suara burung dan gemericik air menjadi pembuka suasana yang mistis. Narator membuka dengan suara tenang namun penuh makna. Setelah menembus batas antara dunia nyata dan alam gaib, Deddy Mulyadi kini berada di titik paling sunyi dalam perjalanannya. Disinilah, segala pengalaman spiritual dan kebijaksanaan yang ia peroleh akan diuji dalam bentuk yang paling nyata, keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan tak kasat mata. Kamera bergeser menyorot Deddy yang berdiri di sebuah padang ilalang, memandang jauh ke arah puncak gunung. Di tangannya tergenggam keris peninggalan Prabu Siliwangi yang kini tampak bersinar lembut, seolah hidup. Wajahnya tidak lagi sekadar menampilkan rasa penasaran seperti dulu, ada kedewasaan, ketenangan, dan sedikit kelelahan. Perjalanan spiritual bukanlah tentang menemukan jawaban, tapi tentang menerima setiap pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Dan Deddy kini berada di ambang kebijaksanaan itu. Deddy melangkah perlahan menuju sebuah kampung tua di lereng gunung. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, berdiri di tengah kabut. Kamera mengikuti langkahnya dari belakang, sementara suara alat musik kecapi mulai terdengar lembut. Penduduk kampung menyambutnya dengan tatapan heran dan hormat, seolah mengenali sesuatu yang tak terlihat pada dirinya. Seorang sesepuh kampung, Nyi Raras, menghampiri. Rambutnya memutih, wajahnya keriput tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. "Angin sudah membisikkan kedatanganmu, Nak Deddy," katanya dengan suara serak namun berwibawa. "Gunung ini bergetar sejak semalam. Apa yang kau bawa dari atas sana?" Deddy menunduk, lalu menjawab pelan, "Aku membawa pesan dari leluhur, bahwa waktu bagi manusia dan alam sudah mendekati titik genting. Alam tidak lagi hanya menjadi saksi, tapi akan menuntut keseimbangan yang telah lama diabaikan." Kamera menyorot wajah para penduduk yang mulai cemas. Sejak dahulu, manusia dan alam hidup berdampingan dalam harmoni. Tapi ketika manusia mulai merasa lebih tinggi dari semesta, gunung, hutan, dan sungai mulai menutup diri. Kini, pesan itu datang lagi, lewat seorang manusia yang telah melangkah di antara dua dunia. Deddy duduk di tengah balai bambu bersama Nyi Raras dan beberapa tokoh kampung. Di depannya, terdapat sesajen berupa bunga 7 rupa, air dari 7 mata air, dan dupa yang menyala lembut. Nyi Raras berkata pelan, "Mereka, para penjaga Ciremai, marah bukan karena manusia menebang hutan, tapi karena manusia lupa menghaturkan rasa terima kasih. Lupa bahwa setiap batang kayu dan setetes air punya roh." Deddy mengangguk. "Aku sudah melihatnya, Nyi. Para leluhur masih menjaga, tapi mereka mulai kehilangan kepercayaan pada manusia. Mereka bilang, yang hidup kini terlalu sibuk mencari kuasa, bukan keseimbangan." Dalam keyakinan Sunda Wiwitan dan kepercayaan lokal lainnya, alam bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah guru, sahabat, sekaligus cermin. Ketika manusia berhenti mendengar suara alam, maka bencana bukan sekadar datang, tapi diundang. Deddy menatapnya itu dalam diam. Seketika, gambar berubah, visualisasi imajinatif muncul, kobaran api menjelma menjadi bayangan Prabu Siliwangi. Sosoknya gagah, dengan jubah hitam dan sorot mata bijak. Ia berbicara melalui api. "Deddy, tugasmu belum selesai. Kau telah menyeberang antara dunia roh dan dunia manusia, tapi kini waktunya mengembalikan harmoni yang retak." Deddy tertegun, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana aku bisa, Hyang Prabu? Dunia kini penuh keserakahan." Suara Siliwangi bergema, "Kau tak perlu mengubah dunia.
cukup nyalakan cahaya kesadaran, satu hati demi satu hati. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, menandakan kebangkitan spiritual baru. Dalam keheningan malam itu, Dedi menemukan pemahaman sejati, bahwa kekuatan gaib bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyadarkan. Dan bahwa kebenaran tidak selalu ditemukan di tempat tinggi, tapi seringkali lahir dari kerendahan hati. Keesokan paginya, Dedi bersama warga kampung melakukan ritual pembersihan sungai. Kamera menyorot tangan-tangan mereka yang memungut sampah, menanam pohon, dan menata kembali batu-batu di tepi aliran air. Bukan ritual mistik besar dengan mantra panjang, melainkan tindakan nyata yang syarat makna. Dedi berkata kepada kamera, ini yang disebut ngamumule alam, menjaga alam bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kecil yang tulus. Karena setiap tetes air yang mengalir adalah doa kehidupan. Kabut mulai menipis, menandakan perubahan energi, bukan hanya di alam, tapi di hati manusia. Kadang, perubahan besar tidak dimulai dari kekuatan besar, melainkan dari kesadaran kecil yang menular. Dan mungkin, inilah alasan mengapa leluhur memilih Dedi Mulyadi, bukan karena ia sakti, tapi karena ia mau mendengar. Menjelang senja, Dedi berjalan menuju tepi hutan, tempat ia pertama kali merasakan panggilan spiritual. Ia menatap lembah di bawah sana, di mana kampung kini bersinar damai dengan lampu-lampu kecil. Di belakangnya, suara Ki Angga memanggil pelan, "Kang Dedi, perjalanan ini belum selesai, kan?" Dedi tersenyum. "Tidak, Ki. Tapi kini aku tahu, aku tidak harus berjalan sendirian. Alam sudah bicara melalui banyak orang." Dari Gunung Ciremai, sebuah pesan kuno kembali hidup, bahwa manusia bukan penguasa bumi, melainkan bagian dari napasnya. Dan selama masih ada mereka yang mau mendengar bisikan angin, menjaga pohon, dan menghormati air, maka warisan Prabu Siliwangi tidak akan pernah padam. Visual terakhir menampilkan Dedi berjalan perlahan menyusuri jalan hutan yang diterangi cahaya senja. Kabut berarak pelan, dan suara lembut Prabu Siliwangi bergema satu kali lagi. Jaga bumi, jaga diri, jaga rasa. Karena siapa yang menjaga alam, sejatinya sedang menjaga masa depannya sendiri. Fajar menyingsing perlahan di lereng Gunung Ciremai. Embun menggantung di ujung dedaunan, sementara kabut lembut masih menyelimuti kaki gunung. Suara alam terdengar jelas, gemericik air, nyanyian burung, dan desir angin yang seolah membawa pesan dari masa lampau. Kamera bergerak perlahan menyorot siluet Dedi Mulyadi yang sedang duduk bersila di atas batu besar, di tepi aliran sungai kecil. Matanya terpejam, wajahnya tenang. Dalam hening itu, narator membuka dengan suara lembut dan reflektif. Setelah menempuh perjalanan panjang di antara dua dunia, Dedi Mulyadi kini berada di ambang penyatuan. Di titik ini, ia tidak lagi hanya menjadi penjelajah spiritual, tetapi penjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara masa lalu dan masa kini, antara yang kasat mata dan yang gaib. Awan bergerak cepat di langit biru, seolah melambangkan perubahan energi di semesta. Dedi perlahan membuka matanya, dan dalam suara batinnya terdengar, "Semesta tak lagi diam. Aku bisa merasakannya." Seolah ada panggilan lain, lebih dalam, menuntunku menuju inti dari semua perjalanan ini. Dalam kepercayaan Sunda Buhun, perjalanan spiritual bukan berakhir ketika seseorang menemukan jawaban, melainkan ketika ia menyatu dengan alam semesta, menjadi bagian dari getaran yang menjaga kehidupan. Dan kini, Dedi akan menempuh ritual terakhir untuk menyatukan ilmu, rasa, dan keheningan. Kamera berpindah menyorot perjalanan Dedi menuju kawasan hutan tertua di Ciremai, yang dikenal masyarakat sebagai Lewuyung Larangan, hutan yang tak boleh sembarang dimasuki. Bersamanya, seorang kuncen tua bernama Ki Darmaga berjalan dengan tongkat bambu di tangan. Langkah mereka pelan, tapi setiap hentakan kaki terasa syarat makna. Tempat ini, kata Ki Darmaga pelan, adalah titik di mana roh-roh leluhur bersemayam. Disinilah batas antara dunia manusia dan para penjaga alam menjadi tipis. Tak semua yang datang ke sini bisa kembali dengan tenang. Dedi menatap Ki Darmaga dan menjawab lirih, "Saya tidak datang untuk menantang, Ki. Saya datang untuk mendengar." Narator menimpali, mendengar, itulah inti dari ajaran leluhur Sunda. Karena bagi mereka, alam berbicara bukan dengan kata, tapi dengan getaran. Dan hanya mereka yang hatinya hening yang mampu memahami. Kamera menyorot daun-daun bergoyang,
batu yang ditumbuhi lumut, dan sinar matahari yang menembus celah pepohonan, menciptakan suasana sakral. Dedi dan Ki Darmaga berhenti di sebuah batu besar yang menyerupai singgasana alami. Batu itu dikenal dengan nama Watu Lawang, batu gerbang. Ki Darmaga menancapkan tongkatnya dan berbisik pelan, inilah gerbang antara dua dunia. Jika Hyang Prabu menghendaki, kau akan dipanggil. Tapi jika tidak, kabut akan menelanmu. Dedi memejamkan mata, mengatur napas, dan mulai melantunkan mantra leluhur yang diajarkan kepadanya oleh para sesepuh. Angin tiba-tiba bertiup kencang, daun-daun berputar seperti pusaran. Suara gamelan makin berat, dan dari balik kabut tipis, muncul cahaya berwarna keemasan. Sosok macan putih perlahan tampak di antara pepohonan, gagah, tenang, dan memancarkan wibawa luar biasa. Macan putih, simbol Prabu Siliwangi. Ia bukan sekadar hewan penjaga, melainkan perwujudan roh agung dari raja yang moksa di gunung ini. Kini, sang penjaga datang bukan untuk menakuti, tapi untuk menilai apakah manusia masih layak memikul pesan leluhur. Dedi menunduk hormat. Ia tidak takut, hanya merasa kecil di hadapan kebesaran energi yang hadir. Sosok macan itu berjalan mendekat, berhenti di depannya, lalu duduk diam. Matanya menatap dalam, seolah menembus jiwa. Dalam keheningan itu, terdengar suara lembut bergema, bukan dari luar, tapi dari dalam kesadaran Dedi. Kau telah memahami makna alam, tapi bisakah kau menjaga keseimbangan di dunia manusia? Tempat di mana keserakahan dan kebodohan menjadi racun yang membunuh bumi. Dedi menjawab dalam hati, saya akan mencoba, Hyang Prabu. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai pengingat. Cahaya di sekitar macan putih makin terang. Perlahan sosok itu berubah menjadi siluet Prabu Siliwangi, berwibawa, bersinar, dan memancarkan aura kebijaksanaan. Anaking, perjalananmu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Sampaikan kepada manusia bahwa alam bukan warisan, tapi titipan. Dan ketika mereka lupa, Ciremai akan kembali bersuara. Visual berganti dramatis, suara guntur menggema, pohon bergetar, dan kamera berputar memperlihatkan langit yang berubah gelap lalu terang kembali. Ketika cahaya mereda, sosok Prabu telah menghilang. Dedi tertegun, meneteskan air mata. Ia memungut sehelai daun yang jatuh di depannya. Daun itu bercahaya samar, seolah menyimpan energi spiritual. Dalam pertemuan suci itu, Dedi Mulyadi menerima warisan bukan berupa benda, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa manusia dan alam adalah satu tubuh. Ketika alam sakit, manusia pun ikut sekarat. Sore harinya, Dedi dan Ki Darmaga kembali turun gunung. Kamera mengikuti langkah mereka yang diam, menyiratkan perenungan mendalam. Di tengah perjalanan, Ki Darmaga berkata pelan, tidak semua orang bisa melihat apa yang kau lihat, Nak Dedi. Tapi tugasmu bukan membuat orang percaya, melainkan membuat mereka kembali merasa. Dedi menatap langit jingga yang mulai memudar. Benar, Ki. Karena rasa adalah jembatan antara manusia dan semesta. Bahwa spiritualitas sejati bukan soal kekuatan gaib, melainkan kesadaran untuk hidup selaras dengan alam. Di sanalah manusia menemukan jati dirinya. Menjelang malam, Dedi tiba kembali di pemukiman bawah gunung. Ia berdiri di depan kamera, tersenyum tenang, lalu berkata dengan suara mantap, gunung ini mengajarkan satu hal, bahwa segala yang hidup adalah guru. Kita hanya perlu diam sejenak, dan mendengar. Di antara bintang-bintang itu, tampak kilatan cahaya yang membentuk bayangan macan putih berjalan perlahan di atas punggung gunung Ciremai. Dari kedalaman kabut dan heningnya gunung, pesan leluhur kembali bergaung, jaga alam, jaga rasa, dan jaga keseimbangan. Karena selama manusia masih mau mendengar bisikan semesta, maka roh Prabu Siliwangi akan terus hidup, menjaga bumi, menjaga manusia, menjaga waktu. Malam turun perlahan di lereng gunung Ciremai. Langit tampak bersih, bertabur bintang yang seolah menatap dari kejauhan. Udara dingin merayap di sela pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dupa yang masih tersisa dari ritual sore tadi. Kamera bergerak pelan menyusuri kabut tipis yang melingkupi perkampungan adat di kaki gunung. Setelah menerima pesan terakhir dari Prabu Siliwangi, Dedi Mulyadi kini tidak lagi sekadar seorang peziarah spiritual. Ia menjadi penyampai pesan, jembatan antara dunia leluhur dan manusia modern yang telah jauh dari akar kesadarannya. Tapi di balik ketenangan malam ini, tersimpan tanda-tanda perubahan besar yang akan mengguncang batin dan keyakinannya.
Kamera menyorot Dedi yang duduk sendirian di tepi sungai, ditemani cahaya lentera kecil. Di depannya mengalir air jernih yang memantulkan wajahnya sendiri, seperti dua sosok dari dua dunia. Ia menatap pantulan itu lama, lalu berbicara lirih. Jika pesan dari Prabu Siliwangi adalah cahaya, maka mungkin aku hanyalah cermin kecil. Tapi cermin pun bisa retak jika tak kuat menampung bayangan masa lalu dan masa kini. Dalam setiap perjalanan spiritual, titik ujian tidak selalu datang dari luar, seringkali ia datang dari dalam diri. Dan malam itu, Dedi mulai merasakan guncangan halus di dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kamera berpindah ke sebuah saung di tengah hutan. Dedi bertemu kembali dengan Ki Darmaga dan Nyi Raras. Wajah mereka tampak tegang. Di tengah meja bambu, terbentang peta kuno Gunung Ciremai, dengan tanda-tanda simbolik di beberapa titik. Ki Darmaga berbicara pelan, "Hyang Prabu sudah memberimu pesan, tapi ingat, setiap pesan punya bayangan. Ada kekuatan lain di gunung ini yang tidak ingin keseimbangan dipulihkan. Mereka adalah roh-roh yang terikat pada amarah dan keserakahan manusia." Dedi mengernyit, lalu menjawab, "Apakah ini yang disebut arwah gentayangan?" Nyi Raras menggeleng pelan. "Bukan, Nak Dedi. Mereka bukan arwah manusia. Mereka adalah energi yang lahir dari dosa manusia terhadap alam, dari pohon yang ditebang tanpa doa, dari sungai yang dicemari tanpa rasa bersalah." Ia sadar, perjalanannya belum benar-benar berakhir. Ia memutuskan untuk kembali naik ke area yang disebut Puncak Pancarasa, tempat dipercaya sebagai pertemuan 5 unsur alam, tanah, air, api, angin, dan ether. Di sanalah, katanya, keseimbangan bisa diperbarui atau dihancurkan. Setiap langkah menuju Puncak Pancarasa adalah langkah menuju diri sendiri. Di sanalah, batas antara alam luar dan alam batin melebur menjadi satu. Perjalanan malam itu penuh tantangan. Angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang keras, dan kabut semakin tebal. Kamera menyorot obor yang dipegang Dedi, bergoyang dalam kegelapan. Suara petir menggema di kejauhan, tapi Dedi terus melangkah. Dalam hatinya, ia mendengar gema suara Hyang Prabu. "Jangan lawan kegelapan, terangi dengan rasa." Ketika tiba di puncak, suasana menjadi senyap total. Langit terbuka, memperlihatkan bintang-bintang berputar seperti pusaran cahaya. Dedi duduk bersila, menyiapkan ritual terakhir, ritual penyatuan unsur alam. Ia menyalakan dupa dari 7 bunga gunung, menaburkan air dari 7 mata air, lalu memejamkan mata. Dalam keheningan itu, Dedi memanggil bukan hanya nama leluhur, tapi juga nama-nama pohon, sungai, batu, dan angin. Karena bagi kepercayaan Sunda Buhun, semua yang hidup memiliki roh, dan semua roh berhak didengar. Tiba-tiba, angin berubah arah. Kabut menebal, dan dari baliknya muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, samar, bergulung, seperti asap hidup. Suara aneh terdengar, campuran antara rintihan dan raungan. Dedi membuka matanya, tubuhnya bergetar, tapi ia tidak mundur. Yang datang bukan musuh, tapi cermin. Cermin dari dosa manusia yang telah lama dilupakan. Bayangan-bayangan itu menyerang dengan angin kencang, meniup obor hingga padam. Dalam gelap, hanya suara jantung Dedi dan desir angin yang terdengar. Ia berteriak, bukan dengan marah, tapi dengan tegas. "Jika kalian adalah bagian dari alam, maka aku tidak akan mengusir. Aku datang untuk berdamai." Sekejap, suasana menjadi hening. Angin berhenti. Dari kegelapan, muncul sosok samar menyerupai manusia, dengan mata merah menyala. Ia berbicara dengan suara berat. "Manusia bicara damai, tapi menebang tanpa hati. Kau bicara menjaga, tapi manusia merusak tanpa henti. Apa bedanya kau dengan mereka?" Dedi menunduk. Ia sadar, kata-kata itu benar. Ia menjawab pelan, "Aku tidak sempurna, tapi aku mau belajar. Aku datang bukan membawa kuasa, tapi rasa. Kadang, yang dibutuhkan bukan kekuatan untuk mengalahkan kegelapan, melainkan keberanian untuk mengakuinya." Seketika, bayangan itu melebur menjadi cahaya biru lembut. Cahaya itu melingkupi Dedi, menyatu dengan dupa dan air yang ia taburkan. Alam seolah bernafas lega. Kabut terangkat, dan langit kembali bersih. Suara gemericik air kembali terdengar, seolah menandakan keseimbangan mulai pulih. Ki Darmaga dan Nyi Raras yang menunggu di bawah puncak menyaksikan pemandangan luar biasa,
kilatan cahaya membentuk simbol macan putih di langit malam. Mereka berlutut dan berbisik, Hyang Prabu telah menerima pengorbanan itu. Kamera menyorot wajah Dedi yang kini tenang, meski tubuhnya lemah. Ia menatap langit dengan senyum kecil dan berkata lirih, akhirnya aku mengerti, menjaga alam bukan ritual, tapi kesadaran. Dan keseimbangan bukan sesuatu yang dicari, tapi dijaga, setiap hari, dengan cinta. Perjalanan spiritual Dedi Mulyadi bukan tentang mencari arwah, tapi menemukan makna hidup. Di puncak Ciremai, ia belajar bahwa dunia gaib bukan tempat yang terpisah, melainkan bagian dari kehidupan yang selama ini diabaikan manusia. Alam tidak meminta disembah, hanya ingin dihormati. Kamera perlahan menyorot pemandangan luas gunung Ciremai di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, tampak siluet macan putih berjalan di antara awan, perlahan menghilang ke arah puncak gunung. Ketika manusia berdamai dengan alam, ia sesungguhnya sedang berdamai dengan dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit Ciremai, keseimbangan lama akhirnya lahir kembali, bukan karena kekuatan, tapi karena keikhlasan. Suara angin terakhir terdengar lembut, membawa bisikan halus dari masa lalu. Hutan bukan untuk ditebang, tapi untuk dihirup oleh rasa manusia. Subuh menjelang di lereng gunung Ciremai. Langit perlahan berubah warna dari hitam ke jingga muda, sementara kabut tipis masih bergelayut di antara pepohonan pinus. Suara burung mulai terdengar, bersahutan lembut dengan desir angin gunung yang sejuk. Hutan yang semalam diguncang badai kini tampak damai, seperti baru saja disucikan oleh alam sendiri. Setiap perjalanan memiliki akhirnya. Tapi di dunia spiritual, akhir bukan berarti berhenti, melainkan pulang. Setelah menempuh jalan panjang antara dunia manusia dan dunia leluhur, Dedi Mulyadi kini tiba di fase terakhir dari perjalanannya, menyatukan semua pesan, semua pengalaman, menjadi satu kesadaran. Disinilah, bab penutup menjadi awal dari pemahaman baru. Wajahnya tampak tenang, namun matanya penuh cahaya. Di pundaknya tergantung tas kecil berisi benda-benda dari ritual sebelumnya, sehelai daun bercahaya, batu dari Watu Lawang, dan air dari 7 mata air Ciremai. Ia berhenti di sebuah mata air jernih yang disebut Cipanyisan, tempat para leluhur biasa bersemedi. Dedi berjongkok, membasuh wajahnya dengan air dingin gunung itu, lalu berkata lirih, air ini mengalir dari hati bumi. Ia tidak pernah berhenti memberi, meski manusia sering lupa berterima kasih. Dalam pandangan Sunda Buhun, air adalah lambang kehidupan, kesucian, dan kejujuran. Ia selalu mencari jalan untuk kembali, sama seperti manusia yang pada akhirnya akan mencari jalannya menuju asal mula. Kamera berganti memperlihatkan Dedi duduk bersila di tepi mata air, membakar dupa kecil dan membuka catatan yang telah ia isi sepanjang perjalanan. Di sana tertulis pengalaman spiritualnya, pertemuan dengan roh penjaga hutan, pesan Prabu Siliwangi, dan pertempuran batin melawan bayangan kegelapan. Ia menatap halaman terakhir yang masih kosong, lalu berkata pelan, bab terakhir ini, bukan tentang apa yang kulihat, tapi tentang apa yang kurasakan. Perjalanan Dedi bukan sekadar penelusuran mistis, melainkan refleksi dari jiwa manusia modern yang kehilangan akar. Di tengah hiruk-pikuk zaman, ia memanggil kembali nilai-nilai yang terlupakan, welas asih, keselarasan, dan rasa hormat terhadap alam. Warga telah menunggunya sejak pagi, membawa bunga, dupa, dan alat musik tradisional. Mereka menyambutnya bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga yang pulang dari perjalanan panjang. Seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil membawa setangkai bunga Kamboja. Dedi tersenyum, menunduk, dan menerima bunga itu. Ia berkata lembut kepada anak itu, "Nak, jaga bunga ini, karena bunga adalah doa kecil yang harum." Di mata orang desa, Dedi bukan lagi sekadar tokoh publik atau pejabat. Ia kini menjadi pengingat bahwa spiritualitas tidak harus jauh dari kehidupan. Ia hidup dalam senyum anak-anak, dalam kerja keras petani, dalam kesederhanaan yang tulus. Kamera memperlihatkan Dedi duduk di bawah pohon besar di tengah desa, dikelilingi warga. Ia mulai berbicara kepada mereka, seperti sedang memberikan wejangan terakhir. Kita semua adalah bagian dari kisah yang sama. Alam tidak butuh diselamatkan, yang butuh diselamatkan adalah rasa kita terhadap alam. Jika kita kembali menyatu dengan bumi, maka arwah para leluhur akan tenang. Mereka tidak lagi perlu menampakkan diri, karena kita sudah mengerti pesan mereka.
Kamera menyorot wajah warga yang mendengarkan dengan khusyuk, beberapa meneteskan air mata. Seolah kata-kata itu membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam jiwa mereka. Manusia sering mencari mukjizat di tempat tinggi, padahal mukjizat terbesar adalah kesadaran sederhana, bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita tapakan, adalah bagian dari harmoni semesta. Ketika senja tiba, Dedi berjalan menuju tempat terakhir, sebuah batu besar di pinggir hutan, tempat pertama kali ia menerima panggilan spiritual. Di sana, ia meletakkan benda-benda ritual yang selama ini ia bawa, batu, daun bercahaya, dan air suci. Ia menunduk dan berdoa dalam hening, diiringi suara angin dan kecapi yang lirih. Terima kasih, Hyang Prabu. Terima kasih, para leluhur. Kini aku tahu, bukan gunung yang harus kutaklukkan, tapi diriku sendiri. Kamera mendekat, memperlihatkan air mata kecil jatuh di pipinya, bercampur dengan embun pagi yang masih tersisa. Lalu, sebuah kejadian simbolik terjadi, angin berhembus lembut, membawa dedaunan berputar di sekelilingnya. Di antara cahaya senja, tampak samar siluet macan putih berjalan menjauh, perlahan menghilang di balik pepohonan. Ketika seseorang mencapai kesadaran tertinggi, ia tidak lagi memisahkan antara dunia nyata dan gaib. Ia tahu, keduanya hanya dua sisi dari napas yang sama. Dedi Mulyadi telah menempuh perjalanan bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk menjadi sadar, bahwa hidup sejati adalah tentang menjaga keseimbangan. Kamera menyorot pemandangan luas gunung Ciremai di bawah cahaya emas matahari tenggelam. Kabut menari pelan di lembah, menciptakan suasana mistis yang damai. Tulisan muncul di layar dengan gaya lembut dan penuh filosofi. Bab 12, Kembali ke Asal, saat manusia dan alam menyatu dalam keheningan abadi. Narator menutup dengan kalimat terakhir, diiringi visual Dedi berjalan perlahan meninggalkan hutan menuju cahaya matahari. Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencari yang gaib, melainkan menemukan kembali yang nyata. Selama manusia masih mau mendengar bisikan angin, menghormati air, dan menyapa pohon dengan rasa, maka roh Prabu Siliwangi akan tetap hidup di setiap langkahnya. Sunda tidak akan hilang di telan zaman, selama rasa manusia tetap terhubung dengan alam.